Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Ruang Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok hari Kamis, 29 Februari 2026, bertepatan dengan Kamis tanggal 10 Sya'ban 1447 Hijriyah. Sebuah hari yang sangat istimewa karena bertemunya hari Kamis, hari diperlihatkannya amal-amal manusia dengan bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal ke hadapan Allah. Jika kesempatan ini masih Allah bukakan untuk kita, maka jangan tunda lagi kebaikan, sebab tidak semua orang diberi umur, kekuatan, dan kesadaran untuk berpuasa di waktu seagung besok. Puasa Kamis di bulan Sya'ban besok bukanlah ibadah biasa. Ia adalah amalan pilihan Rasulullah SAW, amalan orang-orang yang ingin catatan amalnya naik ke langit dalam keadaan bersih, dan amalan mereka yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebelum Ramadan, bulan yang suci tiba. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Pada bulan Sya'ban, amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam, dan aku suka, senang, bahagia amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini membuka satu rahasia besar. Sya'ban adalah bulan evaluasi amal. Puasa adalah keadaan terbaik saat amal kita diangkat. Maka siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, sejatinya ia sedang menghadirkan amalnya ke langit dalam kondisi paling baik dan dicintai Allah. Hari Kamis bukan hari biasa. Rasulullah pernah bersabda, "Amal-amal diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka amalanku diperlihatkan oleh para malaikat ke hadapan Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan para sahabat, hari Kamis, hari diperlihatkannya amal. Puasa, kondisi terbaik amal. Bulan Sya'ban, bulan pengangkatan amal. Maka puasa Kamis besok 10 Sya'ban adalah pertemuan 3 keutamaan besar sekaligus. Pertama, amal diangkat dalam keadaan paling mulia. Puasa adalah ibadah yang Allah khususkan untuk dirinya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Setiap amal anak Adam, manusia, adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu milikku, untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat amal diangkat dalam keadaan berpuasa, maka yang naik bukan hanya amal lahir, tetapi juga keikhlasan dan ketundukan hati. Yang kedua, pembersih dosa. Mohon maaf, penghapus dosa, pembersih dosa, dan pembersih hati. Allah berfirman tentang puasa, "La'allakum tattaqun." Tujuan daripada puasa itu adalah agar kita bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa Kamis di bulan Sya'ban besok dapat menghapus dosa-dosa kita, melembutkan hati kita yang keras, menjadi sarana taubat sebelum datang bulan suci Ramadan. Para ulama mengatakan, siapa yang membersihkan dirinya di bulan Sya'ban, Ramadan akan dimudahkan untuknya. Kemudian sahabat sekalian, perlu benar-benar kita pahami yang ketiga, bahwa doa orang yang berpuasa itu sangat mustajab. Bukan kata ustadz, bukan pula kata motivator, tetapi ini adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi da'watun la turaddu." Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak akan ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan menjadi pengingat kuat bagi kita bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi momentum emas untuk mengetuk pintu langit. Bayangkan, saat perut kita kosong, hawa nafsu melemah, hati menjadi lebih lembut, dan pada kondisi itulah Allah membuka pintu penerimaan doa selebar-lebarnya. Maka sangat rugi orang yang berpuasa namun lisannya sepi dari doa dan hatinya lalai dari harap kepada Allah. Gunakanlah puasa Kamis di bulan Sya'ban besok sebagai waktu terbaik untuk memohon ampunan dari dosa-dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, memohon kelapangan rezeki, bukan hanya banyak, tapi juga berkah, memohon kemudahan hidup, ketenangan batin dan kelapangan dada, serta memohon agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman yang utuh, bukan sekedar hidup, tetapi siap beribadah. Terutama menjelang waktu berbuka puasa, saat matahari mulai condong ke barat, saat tubuh lemah namun harapan menguat, perbanyaklah doa. Jangan sibuk dengan ponsel, jangan sibuk dengan dapur saja, tetapi sibukkan lisan dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat sekalian, yang keempat,
Puasa di bulan Sya'ban adalah latihan rohani menuju Ramadan, bukan hanya latihan fisik menahan lapar, tetapi latihan jiwa, latihan kesabaran, latihan keikhlasan, dan latihan kedisiplinan ibadah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat disebutkan, hampir seluruh bulan Sya'ban itu Rasulullah isi dengan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Sya'ban bukan bulan biasa. Ia adalah bulan pemanasan rohani, bulan persiapan, bulan menata ulang hubungan kita dengan Allah sebelum memasuki madrasah besar bernama Ramadan. Maka puasa Kamis tanggal 10 Sya'ban besok adalah latihan fisik sebelum puasa sebulan penuh, latihan rohani sebelum ibadah berat di bulan Ramadan, dan tanda kesiapan hati dalam menyambut bulan suci Ramadan. Para sahabat, jika kita niatkan dengan benar, puasa satu hari besok bisa mendatangkan 2 pahala. Pahala puasa hari Kamis dan pahala puasa sunnah di bulan Sya'ban. Adapun niatnya para sahabat, cukup di dalam hati. Namun jika ingin dilafalkan, maka niatnya adalah nawaitu yaumil khamisi fi syahri sya'bana sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa pada hari Kamis di bulan Sya'ban, sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar puasa kita lebih bernilai di sisi Allah, perhatikan adabnya. Perbanyak istighfar, karena dosa adalah penghalang doa. Perbanyak salawat, karena Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi SAW. Jaga lisan dari ghibah, dari membicarakan aib orang lain. Jaga hati dari iri, dengki, dendam, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ingat, bisa jadi puasa kita batal pahalanya, bukan karena makan dan minum, tetapi karena lisan yang tak terjaga dan hati yang kotor. Dan sekali lagi, perbanyaklah doa menjelang maghrib atau saat berbuka puasa. Mintalah apapun kepada Allah. Jangan merasa doa kita kecil, jangan merasa diri kita hina, karena yang kita hadapi adalah Allah yang Maha Pemurah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, meridhai langkah-langkah hijrah kita, melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan menyampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, sehat, dan penuh kesiapan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.